Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Puji dan syukur mari sama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam teruntuk junjungan kita yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini pada materi kita yang keempat ya, pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam, temanya adalah tentang sunnah. Mari kita awali perkuliahan kita ini dengan membacakan doa Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis salihin. Pembahasan kita adalah yang pertama konsep sunnah, pengertian, macam dan sejarah singkat tentang sunnah. Secara bahasa sunnah berasal dari bahasa Arab yaitu as-sunnatu ya, dengan makna at-tariqu atau al-maslaku ataupun al-manhaju. Yang berarti jalan ya, atau jalan yang ditempuh atau kemudian metode. Dalam Al-Qur'an dikatakan yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum wallahu 'alimun hakim. Allah menggunakan kata sunan ya, yang berarti adalah jalan-jalan. Nah, dalam hadis dikatakan man sanna fil islami sunnatan hasanatan ya, mengajarkan sebuah kebaikan, mencontohkan sebuah kebaikan. Menurut ulama hadis, kullu ma nuqila an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min aqwalin wa af'alin wa taqririn wa sifati khalqiyati wa khuluqiyati sawa'an akana dzalika qabla al-bi'tsah am ba'daha. Ini pengertian sunnah secara istilah yang didefinisikan oleh ulama hadis, yaitu segala sesuatu yang dinukilkan dari Rasulullah SAW berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat, karakter atau kebiasaan serta postur tubuh, sama saja apakah yang demikian itu dinukilkan dari Rasulullah sebelum kenabian atau sesudah kenabian. Sebelum kenabian berarti sebelum beliau berumur 40, setelah kenabian setelah beliau berumur 40 tahun. Menurut ulama fikih, sunnah itu adalah ma yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Itu amalan yang jika dikerjakan akan mendatangkan pahala dan jika ditinggalkan tidak mendatangkan dosa. Dan sedangkan sunnah menurut ulama usul fikih, kullu ma nuqila an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min aqwalin wa af'alin wa taqririn yata'allaqu bit tasyri'i ba'da al-bi'tsah. Itu segala sesuatu yang dinukilkan dari Rasulullah SAW berupa perkataan, perbuatan, ataupun ketetapan yang hanya bersinggungan dengan agama pensyariatan. Dan tentu itu adalah setelah dari kenabian. Macam-macam sunnah, yang pertama ada sunnah qauliyah, berarti ini adalah perkataan Rasulullah SAW. Selanjutnya ada sunnah fi'liyah, yaitu ini adalah perbuatan Nabi yang dilihat, yang disaksikan oleh para sahabat yang berkaitan dengan pensyariatan dan itu kemudian ditiru, dicontoh oleh para sahabat sampai generasi sekarang. Sunnah takririyah yang ketiga adalah penetapan Nabi atas segala sesuatu ya. Mungkin Rasulullah tidak berbuat, Rasulullah tidak melakukan, tapi kemudian melihat para sahabat melakukannya, lalu kemudian Rasulullah menetapkan hukum berdasarkan kepada takrirnya. Mungkin dengan diamnya beliau, atau kemudian menjelaskan dengan sikap beliau. Nah, ada contohnya di sini, silahkan dibaca nanti. Kemudian berdasarkan kepada kualitas ya, ada sunnah itu namakan dengan sunnah sahihah atau hadis sahih ya. Jadi perlu saya jelaskan, antara sunnah dengan hadis itu tidak ada perbedaan, pada prinsipnya sama. Cuman sunnah itu kemudian lebih identik dengan perbuatan, sedangkan sahih hadis itu lebih identik dengan perkataan. Tapi sebenarnya antara sunnah dengan hadis itu sama saja. Nah, karena sama-sama bersumber dari Rasulullah SAW. Nah, yang pertama itu hadis sahih ya.
Apa yang dikatakan dengan hadis sahih? Mattasala sanaduhu binaqlil adli ad-dhabit an mithlihi ila muntahah min ghairi syuzuzin wala illah. Setiap hadis yang rangkaiannya sanadnya itu bersambung diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabit dari awal sampai ke akhir sanad, yaitu sampai dituliskan, sampai dikodifikasikan seperti dituliskan Bukhari, Muslim dan seterusnya, dan tidak terdapat dalamnya itu syaz ataupun illah. Syaz berarti adalah lafaz-lafaz yang keliru. Illah itu adalah penyakit-penyakit dalam hadis tersebut yang kemudian menyebabkan periwayatannya menjadi cacat. Yang kedua, hasan. Wa mattasala sanaduhu binaqlil adli alladhi khaffa dhabtuhu an mithlihi ila muntahah min ghairi syuzuzin wala illah. Nah, permasalahan hadis hasan ini hampir sama dengan hadis sahih, hanya saja permasalahannya itu pada lemahnya hafalan dari perawi. Mungkin ada antara perawi itu yang hafalannya itu lemah, sehingga mungkin dia agak kacau ya untuk bisa mengingat antara suatu periwayatan dengan periwayatan lain sehingga tercampur-campur. Maka hadis ini dikategorikan dengan hasan. Nah, yang ketiga adalah hadis dhaif. Wa kullu ma'an rutbatil hasani qasrun fahuwa dha'ifu wa huwa aqsamu kathrun. Nah, jadi setiap hadis yang kualitasnya lebih rendah dari hadis hasan adalah dhaif, dan hadis dhaif itu memiliki berbagai ragam, banyak macamnya. Nah, pada prinsipnya hadis sahih, hadis dhaif itu adalah hadis yang tidak mampu memenuhi kriteria hadis sahih ataupun kemudian hadis hasan. Nah, mungkin sanadnya terputus atau hadisnya itu terdapat syaz, hadisnya itu terdapat illat ya. Maka otomatis hadis itu atau perawinya yang tidak adil, maka otomatis hadis itu menjadi dhaif. Nah, sejarah singkat sunnah, pertama pada masa Rasulullah SAW itu tidak dibolehkan untuk menuliskan hadis ataupun sunnah oleh Rasulullah karena khawatir tercampur dengan Al-Quran. La taktubu anni wa man kataba anni ghairal Qur'ani falyamha. Jangan kalian menulis dariku, dan barang siapa yang menulis dariku selain Al-Quran, maka hapuslah. Pada masa Khulafaur Rasyidin, ya, hadis khususnya pada masa Abu Bakar dan Umar tidak ada perkembangan yang berarti tentang kodifikasi hadis ataupun penulisan hadis, karena pada masa itu masih khawatir akan terjadinya percampuran antara catatan Al-Quran dengan hadis. Nah, kemudian pada masa tabi'in, setelah ketika Ali bin Abi Thalib ya terjadi pertikaian antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, maka setelah peristiwa tahkim, maka terjadilah umat Islam ini pecah menjadi 3 golongan. Ada yang pendukung Ali yaitu Syiah, kemudian ada pendukung Muawiyah, dan kemudian juga Khawarij. Nah, orang-orang yang juga pada awalnya merupakan pendukung Ali tapi kemudian keluar dengan sekte yang bernama Khawarij. Nah, apa yang terjadi pada masa ini? Antara kelompok ini saling serang menyerang, ya, sehingga kemudian menimbulkan munculnya hadis-hadis palsu. Ya. Untuk menyerang kelompok A, dia buat hadis palsu, lalu dibalas oleh kelompok A kepada kelompok B misalnya, maka muncul hadis palsu. Jadi pada masa ini mulailah kemudian munculnya hadis-hadis palsu. Nah, seterusnya dan kemudian pada masa Umar bin Abdul Aziz ya, barulah kemudian dikenal dengan Asrul Tadwin. Apa yang dikatakan Asrul Tadwin yaitu pengkodifikasian hadis, penulisan hadis ke dalam sebuah kitab atau lembaran-lembaran. Maka muncullah ulama-ulama besar seperti Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, dan seterusnya, yang merupakan ulama-ulama yang melakukan usaha dalam pengkodifikasian hadis, menulisan hadis dengan mengumpulkan periwayatan-periwayatan. Nah, apa alasan Umar bin Abdul Aziz melakukan pengkodifikasian hadis? Yang pertama ialah karena khawatirnya hilangnya hadis dengan meninggalnya para ulama di medan perang. Yang kedua, ia khawatir akan tercampurnya antara hadis yang sahih dengan hadis yang palsu. Karena ketika itu sudah banyak sekali periwayatan-periwayatan yang tidak jelas atau terkategori dengan hadis-hadis palsu. Selanjutnya yang kedua, kedudukan dan fungsi sunnah. Sunnah memiliki kedudukan yang penting dalam Islam, karena ia merupakan sumber kedua setelah Al-Quran. Jadi kalau kita diperintahkan taat kepada Allah dan kemudian
kita juga diperintahkan taat kepada Rasul. Taat kepada Allah berarti Al-Quran, taat kepada Rasul berarti sunnah Rasulullah SAW. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa la tubtilu a'malakum. Ya. Dalam surat selanjutnya, may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Dalam sebuah hadis juga dikatakan, man ata'ani faqad ata'a Allah wa man 'asani faqad 'asa Allah wa man 'asa amiri faqad 'asani. Siapa yang taat kepadaku maka dia taat kepada Allah. Siapa yang melawan kepadaku atau engkar kepadaku maka dia juga sudah engkar kepada Allah. Dan siapa yang melawan kepada pemimpin yang aku angkat, kata Rasulullah, maka dia berarti telah melawan kepadaku. Nah, apa fungsi sunnah? Yang pertama, sunnah itu sebagai penguat hukum. Ya, ketika Allah perintahkan dalam Al-Quran untuk sholat, lalu kemudian dikuatkan oleh sunnah Rasulullah SAW, bunyal islamu ala khamsin, yang diantaranya itu adalah iqamis sholat, itu mendirikan sholat. Yang kedua, sunnah itu sebagai penjelas dari perintah yang global, itu yang A-nya. Allah perintahkan sholat dalam Al-Quran, tapi bagaimana tata cara sholat? Tidak ada keterangannya. Maka kemudian sunnahlah yang menjelaskan bagaimana tata cara sholat tersebut. Lalu kemudian sunnah sebagai penjelas berupa takyid dari perintah yang mutlak. Jadi perintah mutlak itu belum bisa dilaksanakan sampai kemudian ada keterangan yang menjelaskan tentang perintah tersebut. Contohnya, pencuri laki-laki dan perempuan potong tangannya. Bagian mana yang akan dipotong dari tangan tersebut? Dijelaskan oleh sunnah Rasulullah SAW bahwasanya dipotongnya tangan seorang pencuri itu adalah pada pergelangan tangannya, dan kemudian kadarnya itu adalah rubu' dinar atau seperempat dinar. Jadi kalau seandainya rendah dari itu, dia tidak boleh dipotong tangannya. Yang kemudian sunnah sebagai pentaksis, ya, penjelas dalam bentuk taksis kepada perintah yang umum. Nah, contohnya di sini ketika Allah katakan walikulin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun, terkait dengan kewarisan, maka apakah boleh seseorang mewariskan hartanya kepada keluarganya yang mana keluarganya itu berbeda agama? Nah, kalau kita pahami ayat boleh, tapi ternyata dalam hadis Rasulullah SAW itu tidak boleh. La yarithul muslimul kafir wala kafirul muslim. Muslim dengan kafir tidak saling mewarisi, begitu juga sebaliknya. Kemudian sunnah sebagai penetap hukum. Artinya adalah tidak dijelaskan dalam Al-Quran, lalu kemudian sunnah mengambil tempat untuk menetapkan hukum. Hurrima libasul hariri wadh-dhahabi ala dhukuri ummati wa uhillu li inathihim. Jadi diharamkan bagi laki-laki dari umatku untuk memakai sutera dan emas, tapi kemudian yang demikian dihalalkan, dibolehkan bagi kaum perempuannya. Dan kemudian yang keempat, sunnah itu bisa menjadi penasakh, penghapus. Contohnya, ketika Allah katakan dalam Al-Quran bahwasanya idza hadara ahadukumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin, berwasiat kepada kedua orang tua di ambang kematian. Tapi kemudian dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW, hukum itu tidak berlaku. Kenapa? Karena orang tua itu merupakan ahli waris, dan ahli waris itu tidak mendapatkan wasiat. Fala wasiyata lil waris, kata Rasulullah SAW. Jadi orang tua itu dia mendapatkan bagiannya dari kewarisan dan tidak boleh mendapatkan bagian dari wasiat. Yang kemudian kita mengenal istilah kutubus sittah, ya. Ada kutubus sittah berarti catatan-catatan hadis, ya, hadis yang telah dikodifikasikan oleh para ulama. Dan nanti kita akan melihat satu persatu dari kitab tersebut, dan mungkin Anda juga bisa akan baca modul yang saya bagikan ini. Nah, yang pertama itu adalah Sahih Bukhari, ya, yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari. Selanjutnya ada Sahih Muslim yang merupakan hadis yang ditulis oleh Imam Muslim. Dan ashahul kitab, ya, setelah Al-Quran itu kitab yang paling mu'tamad atau yang paling kuat setelah Al-Quran itu adalah Sahih Bukhari, dan keduanya itu adalah Sahih Muslim. Nah, jadi kalau seandainya sebuah hadis kita temukan dalam Sahihain, dalam Bukhari atau Muslim, maka otomatis hadis itu sahih, ya, tidak diragukan lagi. Karena kedua ulama ini menetapkan standar yang tinggi dalam menetapkan sebuah hadis. Nah,
Lalu kemudian ada setelahnya itu Sunan Abu Daud, setelahnya itu ada Sunan Tirmidzi, kemudian ada Sunan An-Nasa'i, dan selanjutnya adalah Sunan Ibnu Majah yang mungkin nanti Anda bisa baca atau kemudian juga explore dalam bacaan-bacaan yang lain. Nah, bagaimana pengamalan sunnah dalam kehidupan? Seorang muslim ya bertanggung jawab untuk menghidupkan sunnah dalam kehidupan. Ya. Man ahya sunnatan min sunnati fa'amila biha an-nasu kana lahu mithlu ajri man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'a. Ya, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menghidupkan satu sunnah dari sunnah-sunnahku, kemudian diamalkan oleh manusia, maka dia akan mendapatkan pahala, seperti pahala orang yang mengamalkannya dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jadi, tanggung jawab seorang muslim itu menghidupkan sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan. Karena yang demikian itu bentuk ketaatan kita kepada Rasulullah SAW. Mayyuti'ar rasulah faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, maka dia taat kepada Allah. Nah, lalu kemudian dijelaskan lagi, wa ma atakumur rasulu fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Jadi kalau seandainya kita diperintah oleh Rasul, maka lakukan, laksanakan. Kalau dilarang, maka tinggalkan atau hentikan. Ini perintah Allah dalam Al-Quran. Kenapa demikian? Karena laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Karena sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu teladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan balasan kebaikan pada hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kemudian itu terkait dengan yang tadi, dan kemudian dalam sebuah hadis juga dikatakan, ya, dalam hadis yang cukup panjang ya, tapi intinya fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di uddu 'alaiha bin nawajiz wa iyyakum muhdatsatil umuri fa inna kulla bid'atin dhalalah. Jadi kata Rasulullah SAW, nah, maka dari itu kalian wajib berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin. Gigitlah ia dengan gigi geraham kalian. Ini menandakan bagaimana kita harus berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan. Dan kemudian jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru, karena sesungguhnya yang demikian itu adalah bid'ah, dan bid'ah itu adalah sesat. Nah, bid'ah itu adalah perkara-perkara yang diada-adakan terkait dengan agama Islam, yang mana hal itu tidak ada keterangannya dalam Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah SAW. Baik, itu mungkin dulu yang bisa Pak sampaikan terkait dengan materi kita pada kesempatan kali ini. Silahkan dikembangkan bacaan Anda dan didiskusikan. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.